kepada Tegar untuk melakukan pembacaan tilawah pada Kang Tegar dipersilakan. Baik, izin buka dulu Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah min quwwatin wa min ribatil khair wa min wa min wa min wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akhirina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul Sadaqallahul. Semoga yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, em, mungkin sebelum memulai em, agenda dan materinya sambil menunggu juga ada pengumuman juga dari Kang Tegar, beberapa hal yang ingin disampaikan. Oke, pada Kang Tegar dipersilakan. Mungkin izin me time dulu dari Ustadz Dudi. Lagi di luar, Kang Tegar kedengeran nggak lagunya, khawatir berisiknya. Aman, aman. Ya, udah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat semua, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga uh, jalan perjuangan kita semua ini Allah senantiasa ridhoi, Allah berikan keberkahan, dan Allah berikan keistiqomahan untuk kita semua, untuk bisa menjadi jalan manfaat bagi banyak orang. Kita mulai me time kali ini dengan istighfar dan sebaik-baik istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Mari sama-sama kita tengadahkan tangan kita hadirkan Allah di hati-hati kita, dan sahabat semua boleh bantu mengaminkan doa-doanya di dalam hatinya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami'u qaribu mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Duhai Allah, kami bersyukur ya Rob, Engkau masih mengizinkan kami, masih memilih kami untuk bisa menjadi jalan manfaat bagi banyak orang di luar sana ya Rob. Duhai Allah, kami bersyukur Engkau hadirkan di tengah-tengah kami sahabat-sahabat yang solih dan solihah, yang senantiasa mengingatkan kami dalam kebaikan dan ketaatan kepadamu ya Rob. Duhai Allah, kami bersyukur sampai hari ini Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami untuk bisa memperbaiki apa-apa yang belum baik dan menyiapkan bekal untuk esok pulang menuju-Mu ya Rob. Duhai Allah, temani perjalanan dakwah ini ya Rob, temani perjalanan yang insya Allah penuh kemuliaan ini ya Rob. Kami titipkan apa-apa yang di luar jangkauan kami titipkan sahabat-sahabat kami, seluruh keluarga besar Abu Yatama Indonesia, baik yang ada di pusat ataupun di seluruh cabang. Semoga Engkau berikan keistiqomahan, Engkau murnikan niatnya, agar semua yang dikorbankannya, diperjuangkannya untuk umat ini, semata-mata hanya ingin
dipandang baik olehmu saja ya Rob, bukan dipandang baik oleh makhluk. Kami titipkan ya Rob, titipkan orang-orang baik yang senantiasa menitipkan bagian hartanya kepada kami. Semoga Engkau luaskan rezeki mereka ya Rob, agar senantiasa istiqomah untuk berbagi kebaikan, berbagi hartanya, dan untuk kami kelola dalam program-program kebaikan. Kami titipkan para penerima manfaat, anak yatim dan keluarga duafa, dan senantiasa Engkau berikan kebahagiaan bagi mereka ya Rob, dan tidak bergantung kepada kami, karena kami hanya perantara rezeki hadir untuk mereka ya Rob. Ya Allah, kami bersaksi, kami pernah berjuang bersama sahabat-sahabat kami di dunia ini, maka izinkan kami juga ya Rob, kelak bisa berkumpul kembali di jannahmu nanti ya Rob. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baik, lanjut. Kang Tegar masih ada yang ingin disampaikan kan? Apa lanjut dulu? Insya Allah ada yang ingin di, apa pengumuman ya tadi. Ya, izin lanjut pengumuman yang tadi ya Bang ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas ya? Jelas, jelas. Ya. Baik, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah. Alhamdulillah. Jadi sahabat semua, insyaallah pada malam hari ini temanya kan mengenai copywriting, foto dan video untuk kebutuhan optimasi campaign ya, atau kampanye. Kampanye yang dimaksudkan di sini bukan kampanye pilkada ya, tapi kampanye funding di media sosial. Jadi kenapa materi pada malam hari ini disampaikan? Ini salah satu follow up dari materi kita di pekan kemarin. Di pekan kemarin dari pusat menyampaikan tema tentang survei dan asesmen yang disampaikan oleh Pak Kamal ya selaku Chief Program Officer. Nah, di pekan kemarin juga setelah menyampaikan materi tentang survei dan asesmen, kita kan memberikan challenge ya untuk cabang. Challenge-nya itu apa? Yaitu mengumpulkan database mustahik di daerahnya masing-masing eh, dengan dengan poin-poin yang sudah disampaikan. Dan juga database-nya nanti untuk apa? Pertama, untuk data kebutuhan kita di setiap daerah. Jadi biar masing-masing dari daerah itu sudah mengetahui punya peta geografis di wilayahnya itu ada berapa fakir, ada berapa miskin, ada berapa yatim, ada berapa mu'alaf dan lain-lain. Itu yang pertama. Jadi dari daerah ataupun pusat sudah memiliki database apa namanya tuh? Database peta geografis ya untuk penerima manfaat. Kemudian yang kedua untuk kolaborasi dalam hal penyaluran program baik di pusat ataupun di cabang. Jadi nanti database yang dimiliki oleh cabang itu bisa di diajukan ke pusat untuk dibantu gitu. Dan terutama khususnya untuk database mustahik yang notabene-nya alumni PPA. Itu insya Allah akan diutamakan. Itu bisa database-nya itu terutama yang alumni PPA bisa diajukan ke pusat untuk bantuannya. Nanti kita akan bantu insya Allah. Misalkan di cabang Kudus nih ya, di cabang Kudus ada alumni PPA yang membutuhkan bantuan untuk modal usaha misalkan. Nah, nanti eh, itu datanya bisa dikirimkan ke pusat untuk dibantu penyaluran dananya. Dan nanti penyaluran dananya tentu lewat cabang. Nah, tentu untuk untuk mengajukannya ini kan pertama perlu database dan yang kedua perlu beberapa apa namanya tuh perlu beberapa berkas yang harus dipenuhi dan juga
yang paling penting adalah data dan juga foto dan video, foto atau video. Nah, makanya untuk data, foto dan videonya ini insya Allah pada malam hari ini akan di-sharekan gitu. Dan selain untuk kolaborasi penyaluran dana program juga, insya Allah yang ketiga adalah untuk kolaborasi media sosial. Misalkan nih di cabang mana ya? Nah, misalkan di cabang Garut punya program TFI ya, di Garut itu ada TFI. Nah, pengen nih di-up di dokumentasi videonya misalkan di media sosial pusat. Nah, itu bisa banget gitu. Caranya adalah mengirim foto ataupun video yang nanti akan disampaikan kriterianya oleh Pak Budi dan juga data-datanya ke tim pusat. Nanti insya Allah oleh tim marketing komunikasi pusat akan diolah dan juga akan di-up di media sosial pusat gitu. Atau kalau enggak misalkan mau di-up di platform crowdfunding pusat juga bisa, yaitu di apa namanya itu agen kebaikan ya. Itu bisa juga insya Allah. Dan nanti kalau misalkan untuk form-form pengajuannya nanti akan kami sampaikan gitu. Mungkin itu saja karena Pak Budinya sudah hadir juga di sini ya. Kita coba colek Bang Vito Pak Budinya. Oke, thank you Kang Tegar atas penyampaian dan pengumumannya tadi. Semoga em, bisa di apa ya diterapkan nanti ya. Nah, mungkin karena sudah ada Pak Budi juga. Halo Pak Budi, ya, mungkin teman-teman buat rekan-rekan yang sahabat-sahabat yang bisa off on cam, silakan on cam ya untuk biar lebih khidmat juga dalam menerima informasi. Masya Allah sudah ada Pak Budi yang tampan sekali hari ini. Masya Allah. Apa kabar Pak Budi? Cek sound dulu Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah suaranya udah jelas. Oke, sekali lagi kepada sahabat-sahabat semua untuk kalau bisa mengusahakan untuk on cam, silakan on cam supaya nanti menerima materinya juga lebih hikmat dan lebih masuk nih biar lebih menghargai satu sama lain juga gitu. Mungkin em, langsung saja kepada Pak Budi dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Ya baik, terima kasih Bang Vito ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah di malam hari ini bisa ketemu kembali ya sama sahabat-sahabat di cabang. Ya, ini rasanya saya sudah lama sekali ya, Kang Tegar ya, saya tidak mengisi pembinaan cabang ya. Kayaknya di tahun kemarin nih baru bisa ngisi lagi di pembinaan cabang ya. Alhamdulillah ini sudah ada 25 yang sudah join ya. Ya, baik. Izin share ya untuk materinya. Baik, sudah muncul untuk slide materinya. Alhamdulillah sudah Kang. Aman Pak Budi. Sudah ya. Ya baik, Bismillah izin untuk di malam hari ini saya sharing materi ya terkait dengan sebetulnya ini bukan copywriting ya, lebih kepada kita menyiapkan data dulu ya, menyiapkan data cerita ya, kemudian foto dan video untuk kebutuhan optimasi campaign. Nah ini sangat diperlukan ya ketika kita akan mengkampanyekan atau mengkomunikasikan atau menginformasikan terkait dengan program kita gitu ya. Sebagaimana mungkin di pekan kemarin ya sudah disampaikan terkait dengan proses assessment gitu ya.
terkait dengan program. Nah, ini sebenarnya pengumpulan data ya, pengumpulan data baik itu data cerita gitu ya, kemudian juga foto dan juga video ya. Ini untuk selanjutnya kita bisa mengkomunikasikan atau menginformasikan program-program yang kita selenggarakan seperti itu ya. Oke, tujuannya dari materi ini ya, insya Allah ini sebagai sinergi ya, sinergi dan kolaborasi untuk program pemberdayaan yang berkelanjutan itu. Karena kita sudah menjadi lembaga LAS ya, maka ada program yang memang itu pemberdayaan, pemberdayaan baik itu dana zakat maupun infak dan juga sedekah gitu ya, ataupun juga wakaf gitu. Kemudian yang kedua itu memperkuat sinergi antara LAS AI Pusat atau LAS Abu Dhabi Indonesia Pusat dan juga YAI cabang ya. Karena saat ini kita coba akan membentuk ya beberapa cabang, khususnya cabang les ya, itu nanti ke depannya. Dan saat ini sudah dalam proses penjajakan dan beberapa sudah mendapatkan rekomendasi ya dari Basnas atau Basda ya, Basda di daerah untuk bisa terbentuk les provinsi. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program di cabang melalui pemahaman, panduan, dan koordinasi. Nah, ini bagaimana kita bisa mengefektifkan ya program-program kita ya yang terselenggara gitu ya di masing-masing daerah atau masing-masing cabang gitu ya terhadap ya melalui panduan yang diberikan ini gitu ya. Kemudian meningkatkan kapabilitas YAI cabang dalam pengolahan kampanye dan pendayagunaan dana gitu ya. Nah, ini sebagai sharing materi ya, ini mudah-mudahan bisa meningkatkan kapabilitas walaupun ini juga harus bertahap ya, tentunya bertahap, dan ini harus terus diselenggarakan gitu ya, koordinasi baik di pusat maupun juga cabang gitu. Kemudian selanjutnya itu dokumentasi dari cabang itu akan dibantu di-up di media sosial pusat. Nah, gitu. Ya, karena kegiatan itu yang memang kita lakukan itu lebih banyaknya memang di cabang ya, cabang. Karena untuk di pusat sendiri itu biasanya program-program utama yang kita selenggarakan ya, program utama yang kita selenggarakan yang pertama program TV, kemudian juga RSAL, ya, kemudian Mustahik Berdaya, dan juga program Energy of Al-Aqsa. Itu yang program utama kita di pusat gitu ya. Sementara itu masih banyak ya cabang-cabang itu menyelenggarakan program-program yang lain gitu ya. Misalnya ada kegiatan massal gitu ya. Seperti itu. Nah, itu juga perlu ya untuk kita coba sebarluaskan gitu ya. Jadi tidak hanya di medsos cabang saja, tapi juga nanti bisa di-up di media sosial pusat. Gitu seperti itu. Materi ini tidak menekankan bahwa pengambilan data itu atau cerita ataupun foto dan juga video itu harus menggunakan teknik ataupun alat yang profesional gitu ya. Karena ataupun canggih ya. Karena saat ini juga menggunakan handphone pun itu sudah cukup ya sebetulnya ya. Sudah cukup. Hanya mungkin nanti ada teknik-teknik pengambilan gambarnya yang mungkin teman-teman kita bisa saling sharing ya, saling sharing terkait dengan bagaimana gambarnya ataupun videonya itu bisa kita optimalkan gitu ya. Nah, ini, panduan ini bertujuan agar siapapun bisa merekam atau mengambil semua hal tersebut secara optimal dan efektif. Ya, dengan begitu kumpulan data yang baik itu dapat membantu menyokong penggalangan dana untuk saudara-saudara yang memang membutuhkan. Itu seperti itu. Ya, ini ada beberapa alasan ya kenapa data itu penting gitu ya untuk bisa tadi mendukung ya bagaimana penggalangan dana.
ataupun fundraising ataupun penghimpunan gitu ya. Nah, ini yang pertama itu untuk membangun kepercayaan donatur ya. Dengan data yang lengkap ya, datanya valid, itu bisa menambah trust ataupun kepercayaan dari donatur kita ya. Kemudian juga ketika datanya lengkap, itu kita bisa menyusun narasinya yang kuat gitu ya, ataupun tadi mungkin copywritingnya gitu ya yang kuat, sehingga ini juga bisa menggugah ya para donatur kita untuk bisa turut berpartisipasi dalam program-program kita gitu ya. Nah, kemudian meningkatkan efektivitas kampanye ya. Itu dengan data yang lengkap itu juga akan lebih efektif kita untuk mengkampanye ataupun mengkampanyekan program kita. Nah, kemudian selanjutnya mendukung keputusan strategis ya. Nah, keputusan strategis yang akan kita buat gitu ya, ketika sudah dapat datanya di lapangan gitu ya. Nah, ini keputusan terkait dengan khususnya penyaluran ya, penyalurannya akan seperti apa gitu ya. Itu nanti akan menjadi sebuah keputusan di di dalam penyalurannya seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu memastikan penggunaan dana yang efisien ya. Nah, ini ketika kita sudah tahu kebutuhan dari para para penerima manfaat gitu ya. Ini bisa lebih efisien lagi gitu ya untuk dana-dananya itu lebih tepat sasaran gitu. Kemudian mengukur dampak program. Nah, ini sangat penting ya. Ketika kita sudah menyelenggarakan suatu program, ini kita harus melihat dampaknya seperti apa ya, khususnya kepada para penerima manfaat kita. Gitu, seperti itu. Nah, ini tentunya harus bekerja sama ya antara tim program dan juga tim marketing komunikasi ya. Karena saya di sini sebagai bagian dari marketing komunikasi dan ini harus banyak berkoordinasi dengan tim program sehingga nantinya apa yang memang kita kampanyekan itu sesuai dengan apa yang diperoleh dari tim program. Gitu. Nah, kemudian jenis pengambilan datanya di sini ada dua ya, data berupa cerita gitu ya, ataupun storytelling, kemudian berupa foto atau video gitu. Nah, untuk pengambilan data dan cerita gitu, data dan cerita ini harus lengkap ya, kemudian kredibel, dan kita coba cari sisi-sisi emosionalnya ya yang dapat membantu performa dari kampanye dan iklan yang akan dijalankan. Detail cerita dan fakta yang dikumpulkan itu memiliki peran penting untuk menumbuhkan kepercayaan kepada donatur ya. Ini jadi datanya memang harus lengkap gitu ya, kemudian kredibel dan juga ada sisi-sisi yang memang humanisnya atau emosionalnya yang mungkin itu juga bisa mendukung apa yang kita kampanyekan gitu. Oke. Nah, ini data ataupun cerita itu harus memuat 5W1H ya. Ini mungkin yang sering sahabat-sahabat dapatkan ataupun sahabat-sahabat ketika diminta untuk data itu memang harus lengkap ya. 5W1H atau what, who, when, where, why, how gitu ya. What itu artinya mengidentifikasi apa yang terjadi gitu ya, masalah yang ingin dipecahkan ataupun program yang sedang dijalankan gitu ya. Kemudian who itu siapa? Jadi menentukan siapa yang terlibat atau terpengaruh atau seperti penerima manfaat, kemudian tim pelaksana gitu ya, ataupun donatur gitu ya. Kemudian when itu kapan ya, menyediakan informasi waktu terkait pelaksanaan program atau peristiwa penting untuk pengaturan jadwal dan pelaporan. Nah, kemudian where artinya di mana, ini lokasi ataupun tempat kejadian yang relevan yang membantu memahami konteks geografis atau wilayah operasional program. Kemudian why atau mengapa, itu alasan atau tujuan di balik program atau masalah yang dihadapi yang memperkuat urgensi kampanye.
kemudian tahu atau bagaimana itu menjelaskan cara pelaksanaan program atau solusi untuk masalah yang dihadapi. Nah, untuk penggunaan 5W1A ini, memastikan data yang diperoleh itu jelas, terstruktur, dan mendukung pengambilan keputusan, serta komunikasi yang efektif dalam kampanye penggalang dana atau fundraising. Ya, mohon maaf ini agak nge-lag. Ya, kemudian selanjutnya itu pengambilan foto dan video ya. Nah, pengambilan foto atau video atau penerima manfaat itu yang lengkap dan emosional. Nah, ini dapat membantu performa campaign ataupun iklan ya, ataupun memang fundraising yang sedang dilakukan ya. Itu. Maka aset berupa foto atau video memiliki peran penting untuk mendukung kebenaran suatu cerita pada halaman galang dana dan menumbuhkan kepercayaan pada donatur. Ya. Ini salah satu contoh untuk pengambilan dokumentasi ya terkait ini program yang sedang dijalankan. Nah, kemudian untuk kebutuhan fotonya ini minimal 20 foto ya yang menggambarkan sebagai berikut itu objeknya itu fokus ya, fokus ke penerima manfaat ya. Kemudian juga bisa ke barang ataupun ke lokasi bencana ya. Kemudian infrastruktur dan juga peralatan. Nah, kemudian lokasi kondisi lingkungan ya, aktivitas yang sedang dijalankan, kemudian infrastruktur ya. Kemudian juga lingkungan ya, sosial ataupun biologis ya. Kemudian jelas, ya faktual apa adanya dan menggugah emosi, gitu ya. Ini salah satu pengambilan gambar yang memperlihatkan bagaimana emosi dari seorang anak ya yang mendapatkan hadiah ataupun berupa buku ya, gitu, yang diberikan, gitu, ekspresinya. Nah, kemudian untuk kebutuhan video. Untuk kebutuhan video ini berdurasi total 1 menit ya, yang menggambarkan itu bisa berupa video pendek. Kemudian objeknya juga itu fokus ya, tadi ya sama ya, kurang lebih seperti pengambilan foto ya. Gitu. Kondisi lingkungan, kemudian jelas faktual apa adanya dan menggugah emosi. Nah, ini langkah-langkah untuk pengambilan foto atau video ya. Foto dan video itu terlihat jelas ya, tidak berbayang ya atau gelap, tidak terpotong, dan khusus video itu suara yang terekam harus terdengar dengan jelas gitu ya. Ini seperti ini tidak gelap. Ya, ini alhamdulillah memang di luar ruangan ya, di luar ruangan gitu. Dan kita juga bisa melihat sisi ekspresi atau emosionalnya ya dari ya penerima manfaat ini, si adiknya dapat buku, senang banget kayaknya ya gitu. Nah, kemudian selanjutnya sediakan beberapa foto dan video candid ya. Ini yang memang tidak berpose menghadap kamera ya. Yang kita coba ambil foto-foto ataupun dokumentasinya itu mereka yang memang tidak menghadap kamera. Artinya memang video yang candid kita ambil gitu ya. Ini ya, sediakan foto dari berbagai variasi dan angle gitu ya. Ini bisa dari depan, kemudian dari samping ya. Ini kemudian ini dari belakang gitu ya. Itu kita ambil beberapa angle foto ataupun video gitu ya ketika melakukan dokumentasi. Nah, kemudian selanjutnya untuk kebutuhan foto atau video untuk campaign ini ada beberapa hal ya terkait dengan program yang sedang dilakukan. Nah, ini
di bidang kesehatan ya, di bidang kesehatan. Yang pertama itu sediakan foto atau video yang menggambarkan kondisi penerima manfaat, itu misalnya sedang dirawat gitu ya, sedang dirawat ataupun berinteraksi dengan keluarganya. Nah, kemudian juga bisa mengambil foto ataupun dokumentasi ketika sedang diberi makan oleh keluarga. Ini mohon maaf, ini saya belum sempat untuk memasukkan beberapa dokumentasi ya, contohnya ya. Ini. Kemudian yang kedua itu sediakan foto atau video yang memperlihatkan kondisi penerima manfaatnya. Yang pertama penyakit luar yang terlihat dengan jelas, ataupun penyakit dalam yang tak kasat mata. Artinya menunjukkan kesakitan ya. Gitu. Nah, ini biasanya untuk kesehatan kami mengambil dokumentasi itu di RSAL ya biasanya ya, atau Rumah Singgah Anugerah Langit. Yang saat ini memang sudah dijalankan di pusat gitu. Ini saya belum sempat untuk memasukkan dokumentasinya, nanti insya Allah ya ketika di-sharekan untuk materi ini itu sudah dilengkapi untuk foto ataupun videonya. Ya, kemudian sediakan foto atau video aktivitas dari penerima manfaat atau keluarga dalam mencari nafkah dan juga kondisi infrastruktur ataupun lingkungan tempat tinggal para penerima manfaat, gitu seperti itu. Nah, selanjutnya ini kebutuhan foto atau video ketika di lokasi bencana ya, gitu. Yang pertama itu sediakan foto atau video yang menggambarkan kondisi kerugian atau kerusakan atau kemalangan pasca bencana. Nah, foto atau video infrastruktur ataupun korban terdampak dan juga foto atau video pengungsian ya orang-orang yang sedang mengungsi. Nah, kemudian yang kedua, jika memungkinkan sediakan foto atau video yang memperlihatkan situasi pada saat bencana terjadi, gitu ya. Nah, ini biasanya ada beberapa video amatir ya biasanya itu bisa diambil juga ya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu jika sudah lewat beberapa saat setelah kejadian bencana, sediakan foto atau video yang memperlihatkan paket bantuan yang akan maupun telah dikirimkan dan diterima korban atau para penyintas ya. Ini salah. Nanti diubah ya. Nah ini ketika setelah bencana terjadi dan kita mulai menyalurkan gitu ya. Ini coba untuk kita juga ambil foto ataupun video ya ketika paket bantuan itu akan dikirimkan ya dari pra dulu ya. Kemudian ketika sedang diberikan, ketika dan juga selanjutnya setelah kita berikan kepada para penyintas. Nah, kemudian ini terkait dengan sedekah ataupun sembako. Nah, ini juga bisa misalnya apa kegiatan GJB gitu ya. Nah, ini yang pertama sediakan foto atau video yang menggambarkan profil atau kondisi penerima manfaat yang akan menerima bantuan ya. Jadi ini sebelumnya gitu, sebelum kita berikan bantuan itu bagaimana kondisinya ya. Baik yang pertama itu foto atau video individu ataupun foto atau video individu kelompok ataupun keluarga. Gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu sediakan foto atau video yang menggambarkan kondisi hidup dari para penerima manfaat yang akan menerima bantuan berupa foto atau video kondisi fisik, infrastruktur, tempat tinggal, gitu ya. Kemudian juga foto atau video lingkungan alam sekitar tempat tinggalnya. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, jika program sudah berjalan, sediakan foto atau video yang menggambarkan sedekah atau sembako itu yang akan ataupun telah diberikan. Ya, seperti tadi ya, praknya, kemudian ketika diberikan, kemudian juga pascanya, ya, seperti itu. Nah, kemudian di bidang pendidikan, gitu ya, ini juga hampir sama, ya. Jadi sediakan yang pertama sediakan foto atau video yang menggambarkan profil ataupun individu ataupun kelompok yang membutuhkan ataupun berjuang untuk pendidikan layak. Yang pertama itu foto atau video murid yang menyebabkan pendidikan. Kemudian yang kedua itu foto atau video individu yang tidak dapat
mengenyam pendidikan, kemudian foto atau video profil kisah inspiratif individu atau kelompok yang berjuang demi pendidikan yang layak. Kemudian yang kedua, sediakan foto atau video yang menggambarkan kondisi infrastruktur pendidikan, itu jika ada ya, yang ada atau tidak layak, serta kegiatan pendidikan yang ada atau kegiatan yang dilakukan karena tidak ada pendidikan yang diikuti. Nah, ini di bidang pendidikan. Nah, kemudian bantuan usaha ataupun bantuan modal ya. Nah, ini yang pertama, sediakan foto atau video yang menceritakan tentang profil dari pelaku usaha. Ini misalnya UMKM ya. Kalau kita kan memang ada program Mustahik Berdaya ya. Mustahik Berdaya. Ini biasanya para pelaku UMKM yang mungkin mereka butuh dibantu terkait dengan modal usaha gitu ya. Jadi eh, itu nanti diambil foto ataupun video yang menceritakan tentang profil dari pelaku usahanya. Nah, kemudian yang kedua itu sediakan foto atau video yang menggambarkan kegiatan usaha yang dijalankan sehari-hari. Artinya usahanya itu apa gitu ya. Apakah memang buka warung gitu ya, ataupun berjualan dengan menggunakan roda seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, sediakan foto atau video yang menggambarkan kondisi hidup ataupun tempat tinggal ya dan ekonomi dari pelaku usaha yang akan dibantu. Nah, ini juga eh, sangat perlu ya ketika kita tahu kondisinya gitu ya, tempat tinggalnya seperti apa gitu ya. Itu juga bisa menggugah nantinya kepada para donatur untuk bisa membantu. Nah, kemudian selanjutnya ketika sahabat-sahabat sudah mengumpulkan data-data ya, foto, video dan juga ceritanya ya, itu nanti bisa dikirimkan ke pusat gitu ya. Kirimkan ke pusat melalui Kang Ridwan ataupun Bang Alvito ya. Ini nanti untuk dikumpulkan ya, laporan kegiatan rutinnya itu melalui Google Form ya. Nanti mungkin disampaikan juga oleh Kang Tegar ataupun Bang Alvito ya terkait dengan eh, Google Form-nya ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk dokumentasinya ini juga bisa dikirim melalui WhatsApp ya, melalui tim program pusat, Kang Ridwan ataupun Bang Alvito, atau WA grup media ya. Semuanya sudah masuk ke grup media. Ya, grup media itu multimedia ya, multimedia YAI itu. Nah, nanti diserahkan juga untuk link grupnya kalau misalnya dari eh, yang belum mengikuti ya. Jadi cabang-cabang yang ada saat ini itu belum masuk ke grupnya, itu nanti di-sharekan link WA grupnya ya, gitu. Nanti di situ bisa mengirimkan foto dan juga video ya dalam bentuk HD ya. Nah, mungkin sahabat-sahabat sudah bisa eh, mengirimkan foto ataupun video dalam bentuk HD. Ya, Ada ini yang ada sudah, ada yang belum. ya ada yang sudah ada yang belum ya. Ini Gus Rock mah pasti sering ya kirim video dengan dalam bentuk HD ya. Gitu. Nah, ini sebenarnya ada eh, video tutorial ya, video tutorial ya ketika sahabat-sahabat ingin mengirimkan foto ataupun video dalam bentuk HD ya atau HD ya. Jadi silakan nanti dibuka WhatsApp-nya, kemudian dibuka WA grupnya ataupun WA pribadinya gitu ya. Kemudian nanti silakan untuk mengirimkan dokumentasinya dan di situ nanti ada pilihan HD gitu ya. Kalau memang videonya itu bisa dikirimkan dalam ataupun fotonya dalam bentuk HD. Gitu. Nah, ini sedikit ada video singkat ya. Nanti juga
akan dikirimkan ya ke sahabat-sahabat. Bagaimana cara mengirimkan video dalam bentuk ataupun foto dalam bentuk HD ya. Pilih foto atau video yang akan dikirim. Pastikan foto atau video yang akan dikirim memiliki kualitas bagus atau HD. Klik tombol HD yang berada di atas. Lalu pilih kualitas HD. Klik kirim. Selesai. Foto atau video terkirim dengan kualitas HD. Ya. Nah ini, ketika sudah terkirim, itu biasanya ada tulisan ya, ada tulisan HD ya di videonya ataupun di fotonya gitu ya. Jadi ada tulisan HD-nya di sini. Itu berarti sudah terkirim videonya ataupun fotonya dalam kualitas yang bagus gitu ya. Seperti itu. Perlu diulang? Dengan kualitas HD. Oke, diulang sekali lagi ya. Pilih foto atau video yang akan dikirim. Pastikan foto atau video yang akan dikirim memiliki kualitas bagus atau HD. Klik tombol HD yang Ada berada di ya, atas. ada di atas. Lalu pilih kualitas HD. Klik kirim. Selesai. Foto atau video terkirim dengan kualitas HD. Ya. Terus, ya. Video-video foto yang ingin dilakukan gitu. Mungkin pada sahabat-sahabat semua yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, tadi mungkin langsung aja Pak Budi. Ada satu pertanyaan lagi dari Gus Rob tadi setelah ditutup tadi. Dengan HD, apa menambah ukuran foto jadi lebih besar? Kirimnya juga lebih berat apa tidak gitu kata Gus Rob. Mungkin Pak Budi bisa dijawab Pak Budi. Iya, untuk mengirimkan file berupa HD itu memang lebih besar ya ukurannya ya daripada kita mengirimkan foto ataupun video yang tidak dalam kualitas HD gitu ya. Ini tergantung dari pengambilan fotonya ya, itu untuk ukurannya sendiri. Itu biasanya memang lebih besar ya, gitu. Kalau lebih berat, mungkin agak lebih lama ya, agak lebih lama untuk mengirimkannya. Gitu. Oke, itu ya Gus Rob tadi sudah disampaikan pada Pak Budi bahwasanya kalau mengirim lewat HD ya tentu sedikit lebih besar ya, tapi untuk berat atau tidaknya tergantung sinyal juga mungkin Pak Budi ya. Tergantung sinyal kita juga untuk pengirimannya. Mungkin dari sahabat-sahabat yang lain ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan lagi supaya nanti ke depannya ketika ingin berkoordinasi dan lain-lain itu jauh lebih mudah gitu. Dan juga nanti bisa dokumentasi-dokumentasi dari sahabat-sahabat semua bisa diupload ke media sosial pusat gitu dan juga lebih dikenal lagi gitu ya untuk ininya. Oke, sahabat-sahabat semua, dipersilakan untuk pertanyaan-pertanyaannya. Izin Pak, dari Tebing Tinggi mau bertanya. Silakan. Ya, ini tentang pengiriman foto atau video yang HD. Tadi saya sudah coba, apakah video yang dikirim orang ke kita, itu kita kirim lagi tidak bisa memakai HD-nya ya Pak? Berarti harus foto atau video yang asli dari kita rekam memakai HP kita, seperti itu Pak. Iya, baik. Izin itu aja, makasih.
Iya, langsung saja ya. Jadi untuk foto yang dikirimkan ya, ketika kita akan mengirimkan foto ataupun video itu memang harus dipastikan dulu ya, apakah memang itu kualitasnya kualitas HD atau bukan ya. Ketika kita mengirimkan foto itu bisa saja mungkin kualitasnya tidak HD. Jadi ketika kita akan mengirimkan itu tidak ada pilihan untuk HD-nya gitu ya. Ini juga ya tergantung dokumentasi yang kita dapatkan gitu ya. Ketika yang kita dapatkan itu memang kualitasnya HD, itu juga kita bisa mengirimkan eh, foto ataupun videonya dalam kualitasnya HD seperti itu. Oke, mungkin semoga cukup menjawab dari Bu Farida. Apa Iya, Pak. cukup? Eh, saya pikir tadi eh, hanya yang harus dari HP kita aja yang bisa dikirim memakai HD gitu. Berarti kalau orang lain mengirim dengan kualitas HD, berarti kita bisa juga mengirimkannya langsung dengan kualitas HD juga ya, Pak? Iya betul, tapi Oke. dipastikan kembali ya, tadi dipilih untuk kualitas HD-nya gitu ya, Oh seperti iya itu. iya. Terima kasih, Pak. Iya Oke, sama-sama. dari yang lain, sahabat-sahabat yang lain, apakah ada lagi nih? Mumpung lah masih ada Pak Budi untuk penyampaian materinya mengenai dunia-dunia videografi, tulisan, caption, dan lain-lain. Iya, sebenarnya untuk di cabang ini sudah ada beberapa cabang yang memang hasil dokumentasinya sudah bagus ya, bagus banget lah. Apalagi untuk editing videonya juga sudah bagus banget. Sebenarnya itu tinggal langsung dikirim biasanya di pusat, hanya memang harus dilengkapi dengan tadi apa 5W1H-nya gitu ya. Cabang mana aja, Pak Bud? Nah, itu. Ya salah satunya yang sering saya lihat itu Padang Sidimpuan ya. Itu saya lihat di medsosnya itu juga sudah bagus ya untuk kualitas videonya ya. Itu. Jadi tidak blur gitu ya, jelas gitu ya seperti itu. Dan juga editing videonya sudah bagus gitu ya. Nah, ini. Oke, itu ya sahabat-sahabat semua. Jadi semoga ini bentuk motivasi juga supaya media sosial kita bisa jauh lebih apa ya, lebih dikenal karena memang di era-era digital seperti ini tentu media sosial tampilannya itu sangat diperlukan banget untuk kita tampilkan semaksimal mungkin gitu. Untuk memberikan apa ya, kepercayaan juga kepada para donatur bahwasanya kita melakukan pelaporan, melakukan penyaluran dengan amanah dan lain-lain gitu. Mungkin pada sahabat semua mungkin ada lagi dipersilakan banget untuk kita diskusikan. Oke, Pak Syafi'i dipersilakan dari Manado, Masya Allah. Belum belum masih masih mute itu Pak, masih di mute belum dibuka mic-nya. Alhamdulillah, makasih Bang, Siap. moderator. Assalamualaikum Bang Budi. Salam kenal ini kami dari Manado, saya Sekretaris Syafi'i. Luar biasa tadi pemaparan yang sudah disebutkan, Alhamdulillah tidak kami pahami, tapi izin kami screenshot semua itu supaya langkah-langkahnya tidak salah. Apa namanya? Mungkin saya berpikir memang HP, kalau HP yang bagus memang hasilnya pasti bagus, yang mahal kan. Tapi mungkin saya kira-kira kalau pakai dengan kamera yang asli bukan HP, hasilnya lebih bagus HP yang dari HP atau yang pakai kamera yang kekinian saya lihat seperti itu. Ya, pakai memori segala macam sehingga kita merekam lebih luas. Saya kira begitu. Terima kasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Langsung saja warahmatullahi Pak Budi wabarakatuh. dijawab. Ya, baik. Memang untuk kualitas ya, secara kualitas sudah pasti kalau misalnya kameranya kamera DSLR ya misalnya, itu akan lebih bagus ya secara kualitas ya. Tapi untuk saat ini juga sudah banyak sih sebetulnya untuk kamera-kamera handphone ya. Ya, itu juga bisa menghasilkan kualitas foto ataupun video yang bagus gitu ya. Jadi ini eh, teman-teman ataupun sahabat-sahabat di cabang juga ya, kalau misalnya memang masih belum ada eh, kamera DSLR, ini silakan dimanfaatkan untuk kamera handphonenya ya. Hanya tadi kembali mungkin dari angle-angle ya,
pengambilan gambarnya gitu ya, yang mungkin kita banyak pelajari ya, banyak ya tutorial-tutorial pengambilan gambar, foto ataupun video ya melalui handphone gitu ya. Nah, ini bisa menghasilkan kualitas yang mungkin tidak jauh ya, tidak jauh dengan kamera DSLR misalnya seperti itu. Itu mungkin Pak Sapi ya. Oke, itu ya Pak Syafi. Nanti sebenarnya kalau mau dibandingkan antara kamera dan HP, tentu kamera lebih bagus. Nah, tapi eh, apa ya, yang namanya resikonya ya, filenya pasti jauh lebih berat gitu ya. Untuk ngeditnya juga jauh lebih berat nanti. Mungkin itu. Oh, ada Gusrof lagi. Dipersilakan Gusrof. Assalamualaikum, Pak Budi. Waalaikumsalam. Tadi saya melihat di apa itu penjelasan untuk teknik pengambilan foto atau video itu kan contohnya misalnya dari depan, dari samping, dari kalau yang sakit tadi dilihatkan yang sakitnya ya apa luka misalnya itu dan sebagainya lah. Saya sedikit menanyakan mengenai hal itu kaitannya dengan UU ITE ya. Apakah kita itu diperbolehkan dalam arti mengekspos yang seperti itu, misalnya katakanlah wajah seseorang tanpa diblur ya, karena setahu saya pada saat waktu kami dulu itu bekerja itu pada saat kita mau mengekspos seseorang itu kita harus ada perjanjian dengan orang tersebut bahwa misalnya Bapak Ibu ini nanti kita akan ekspos Bapak berkenan atau tidak itu. Karena kalau dia tidak berkenan dan kita ekspos bisa jadi kita kena pasal ya. Apakah ini sudah dipikirkan yang seperti itu biar kita juga lebih mantap gitu ya. Artinya tidak ada keraguan dalam menjalankan tugas kita dan mendapatkan hasil dokumentasi yang seperti yang di SOP tersebut. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Gus Rob ya. Ini pertanyaan yang luar biasa ya. Ya. Dan betul sekali Gus Rob ya. Ini eh, untuk pengambilan gambar ataupun yang memang kita expose ya, khususnya memang yang terkait dengan kesehatan tadi ya. Itu kita perlu untuk menyampaikan bahwa sebelumnya kepada apa eh, penderitanya ya, itu bahwa ini Sen akan ya. diekspos gitu ya. Dan itu sebaiknya kita sertakan juga surat pernyataan gitu ya. Surat pernyataan kesediaan ya. Surat pernyataan kesediaan bahwa ini akan diekspos ya, supaya kedepannya itu tidak ada istilahnya tuntutan ya, Komplain. gitu Ya. ya. Tuntutan bahwa ini diekspos gitu ya. Padahal kita sudah memberikan surat pernyataan gitu. Itu sangat penting ya. Sangat penting kita perlu memberikan surat pernyataan bahwa bersedia untuk diekspos gitu ya. Bahwa bersedia untuk dipandingkan, misalnya seperti itu. Itu disertakan seperti itu. Ya, clear. Terima kasih, Pak Budi. Ya, Alhamdulillah. sama-sama. Juga Ya, ini untuk ya tambahan siap. terkait dengan sakit yang diderita ya, kalau misalnya memang ada luka gitu ya, itu juga tidak digambarkan secara jelas ya, ya, secara jelas tapi gitu di blur ya. Kalau ada luka ya, kecuali mungkin ya, ya tumor ya memang tidak sampai luka gitu ya, itu tidak perlu di blur seperti itu. Oke, itu semoga menjawab ya. Ini sebagai bentuk syukron juga dari Gus Rob yang mengingatkan kita untuk selalu memperhatikan aturan-aturan yang ada supaya depannya lebih mudah lagi ya gitu ya. Jadi ini sebagai bentuk pencegahan jangan sampai kita terlanjur bermasalah nanti ke depannya. Terima kasih kepada Gus sudah notice di bagian sananya gitu. Mungkin pada rekan-rekan dan sahabat-sahabat semua masih ada lagi yang ingin ditanyakan, yang didiskusikan, yang masih mengganjal atau ya, belum jelas apa yang disampaikan, dipersilakan banget untuk menyampaikan pertanyaan. Persilakan sahabat-sahabat semuanya supaya baik. em, Dihitung tiga, hitung mundur ya, 3, 2, 1, baik. Nampaknya sudah tidak ada lagi pertanyaan kepada Pak Budi. Mungkin dari Pak Budi ada closing statement dari Pak Budi. Ya baik, closing statement-nya bahwa untuk
mendapatkan hasil yang baik, ya tentunya kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik gitu ya. Ya salah satunya dengan mempersiapkan pengambilan data ya, baik berupa ceritanya ya, storytellingnya, kemudian juga foto, baik itu kemudian ketika melaksanakan ataupun pascanya gitu ya, atau video juga seperti itu ya. Agar ini juga bisa menjadi eh, menambah kepercayaan dari para donatur kita ya, untuk terus bisa mensupport program-program kita gitu, seperti itu. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Oh, Terima kasih, Bang Vito. siap, syukron pada Pak Budi atas materi yang sangat luar biasa. Semoga materi dari Pak Budi tadi bisa sahabat-sahabat terapkan di daerahnya masing-masing sebagai bentuk ikhtiar kita memperjuangkan hak-hak umat, memperjuangkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, dan semoga ini salah satu langkah menuju perbaikan ke depannya. Mungkin itu dari Pak Budi dicukupkan. Nah, dari em, saya ada juga ingin disampaikan ya beberapa penyampaian dari tim program pusat, bahwasanya nanti insya Allah dari pusat akan mengaktifkan kembali untuk PPA Siaga khususnya, dan juga akan ada program yang namanya Ekspedisi Relawan Indonesia, yang mana program ini akan menjadi program terbaru dari pusat yang bertujuan untuk keliling di pelosok-pelosok Indonesia, membantu saudara-saudara kita yang ada di seluruh pelosok di Indonesia. Dan insya Allah untuk titik pertama nanti akan kita laksanakan di Bima, Nusa Tenggara Barat, yang akan langsung saya handle untuk programnya seperti apa. Nanti ada pemberdayaan masyarakat, baik di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi kreatif, dan juga pariwisata. Nah, tentu nanti insya Allah akan butuh bantuan sahabat-sahabat semua untuk berkoordinasi, khususnya juga kerelawanan ini mengenai PPA Siaga juga. Nanti untuk sahabat-sahabat semua yang PPA Siaganya masih aktif, minta tolong nanti berkomunikasi baik dengan saya langsung nanti atau melalui Kang Tegar selaku tim pengembangan cabang. Nanti silakan berkoordinasi bahwasanya daerahnya masih mengaktifkan PPA Siaga gitu, agar nanti bisa saling berkoordinasi dari pusat langsung ke daerah ketika ada bencana-bencana yang mungkin tidak kita inginkan gitu. Mungkin itu mohon doanya agar program-program dari pusat juga bisa terus terlaksana, memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat seluruh Indonesia tentunya, yang harapan kita bahkan mendunia juga. Nah, harapannya ini adalah salah satu langkah ke depan kebaikan kita semuanya. Mungkin itu saja. Mungkin ada tambahan dari Kang Tegar selaku pengembang cabang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin menambahkan poin yang tadi dari Pak Budi ya. Mudah-mudahannya harapannya ke depan mungkin kita bisa lebih banyak untuk kolaborasi ya, baik dari segi penyaluran program ataupun dari soal publikasi program-program kita di pusat ataupun di daerah. Kalau misalkan untuk publikasi program-program kita mungkin nanti bisa dibantu seperti tadi ya, ngirim foto ataupun video kegiatan-kegiatan di daerah ke pusat, baik melalui Google Form laporan bulanan ataupun ke grup WA ataupun di Japri ya, ke PIC program di pusat. Itu bebas, dan dokumentasinya boleh yang sudah diedit ataupun yang belum, tapi lebih bagus sih belum diedit ya, biar diolah sama pusatnya. Tapi kalau misalkan yang udah diedit, mungkin harapannya yang bisa dikasih space logo untuk di pusatnya ya gitu. Itu yang pertama. Terus untuk penyaluran tadi untuk kolaborasi penyaluran mungkin yang tadi ya, barangkali dari cabang ada alumni PPA yang membutuhkan bantuan, itu bisa didaftarkan ke pusat ya gitu. Mungkin itu saja kalau dari saya, Bang Alfi. Oke, syukron Kang Tegar. Di remind lagi ya untuk mustahik tadi, ketika dari alumni-alumni PPA yang sekiranya yang lagi membutuhkan, lagi di kondisi terendahnya, silakan saja langsung menghubungi pusat untuk kita bantu, insya Allah sesama muslim harus saling membantu. Lagi sekali lagi untuk yang PPA siaganya masih aktif, sekali lagi minta tolong kepada sahabat untuk menghubungi Kang Tegar selaku pengembangan cabang, atau langsung nanti ke saya langsung, kontak akan diberikan langsung juga ke Kang Tegar. Mungkin itu saja untuk sharing pada malam hari ini. Syukron jazakallah khairan katsiron. Semoga apa yang kita diskusikan pada malam ya hari ini bisa bermanfaat untuk Abul Yatama Indonesia
khusus untuk PPA ke depannya, dan semoga kebermanfaatan ini terus meluas ke seluruh titik darah penghabisan di Indonesia ini. Mungkin itu saja dari kita. Akhiri kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebaik-baiknya istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Alvito selaku moderator pada malam ini pamit. Mohon maaf ketika ada salah kata perbuatan. Kesalahan viewer datang dari saya pribadi. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya Heri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya Pak Budi. Kak Kasih Juli baru semuanya. masuk nih langsung penutupan. Masuknya pas penutupan ya Allah. Baru sampai rumah, Kang. Nanti materinya di-share aja Kang Tegar, Kasihan juga materinya ya. di-share aja nggak apa-apa Iya. Pak Budi, biar nggak ketinggalan. Nanti Ini masih sampai jam 12 kan? Nanti nyampe sama Kang Tegar ya. Oke, terima kasih. ya, nanti dikirim ya ke Kak Juli. Satu videonya 50.000. 100. Ya, matur nuwun Gus. Pak Safi'i juga. Izin ditutup mah ya. Tumben nih hari ini nggak ada ngobrol-ngobrol. Afwan ditunggu materinya kan Tegar izin pamit. Siap. Ya Allah. Ya, Assalamualaikum.